Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di makromolekul ya, kita bahas yang polimernya sekarang ini. Di video terdahulu kita sudah bahas biomolekulnya, sekarang kita masuk ke polimer. Yang akan kita bahas di sini adalah reaksi-reaksi pembentukan polimer, reaksi-reaksi pembentukan polimer, penggolongan polimer, berbagai macam polimer, dan penanganan limbah polimer. Oke, kita masuk yang ke satu dulu ya, reaksi pembentukan polimer. Polimer terdiri dari molekul-molekul besar sehingga disebut dengan makromolekul. Makro itu besar ya. Makromolekul itu kita dapatkan dari beberapa monomer-monomer yang kecil-kecil. Makro itu besar, yang kecilnya namanya monomer. Jadi makromolekul yang di dalam polimer itu adalah poli, banyak, mono, satu. Jadi makromolekul adalah gabungan dari beberapa makromolekul untuk polimer ya, gabungan dari beberapa monomer. Yang kita kenal dengan reaksinya disebut dengan reaksi polimerisasi. Oke, nah seperti ini. Ini ada beberapa molekul-molekul yang kecil yang kita sebut dengan monomer-monomer. Monomer-monomer melalui reaksi polimerisasi akan terikat. Jadi mana ikatannya? Nih, lihat ya, monomernya ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berulang nih. Nah, berempat di sini. Nah, 1, 2, 3, 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Sini lagi keputusnya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 lagi. Berarti di sini ada terdiri dari 3 monomer. Yang besarnya ini kita sebut dengan makropolimer, yaitu polimer makromolekul dengan reaksi polimerisasi. Lanjut ya. Nah, jenis-jenis reaksi polimerisasi ini ada adisi dan substitusi. Kita bahas dulu yang adisi. Maaf, polimerisasi itu ada 2 nanti. Ada polimerisasi, adisi. Kita bahas satu-satu ya, biar jelas ya. Polimerisasi adisi yaitu terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya akan diputus pada pembentukan polimernya. Polimerisasi adisi adalah berkaitan langsung antar monomer berdasarkan reaksi adisi. Oke, polimerisasi dapat berlangsung dengan bantuan suatu katalis. Apa itu katalis? Katalis sudah kita bahas di materi kelas 11, adalah zat atau senyawa yang atau spesi yang membantu terjadinya reaksi ya, mempercepat laju reaksi terjadi. Ini dia ya, polietilena. Polietilena ini banyak kita temukan dalam produk-produk plastik kemasan. Ya, kalau di situ ditulis di plastik-plastik itu ada PP untuk polipropilen dan polietilen itu nanti dianya PE. Ini dia. Ini rangkapnya ini yang akan dirusak. Misalnya ambil rangkapnya ini yang akan dirusak menjadi rangkap satu dan dia berulang. 2 molekul bergabung CH2, 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 jadi ada CH4. Terus ini kalau hanya 2, dia menjadi dimer. Di awalan di berarti 2. Nah, karena dia jadi banyak, kita anggap dia jadi N kali, berarti akan banyak banget monomernya. Itu yang kita sebut dengan polimer. Oke. Yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Kalau polimerisasi kondensasi ini dianya berkaitan dengan melepas molekul kecil. Ada yang dilepas. Di akhir reaksi ada pakai tanda tambah yang lainnya lagi. Kalau adisi tadi ikatan rangkap yang dirusak menjadi molekul yang lebih besar, yang lebih panjang. Kalau kondensasi nanti ada hasil sampingnya. Kita lihat contohnya ya. Lihat contohnya. Nah, untuk pembentukan nilon 66. Nilon 66 terdiri dari 2 jenis monomer. Ini ya, asam adipat dengan beda ya. Beda monomernya. Asam adipat dan heksametil diamin. Nah, lihat. Ini yang dibilang dengan hasil samping atau ini ya, H2O-nya. Hasil samping atau yang kita kenal dengan tadi yang molekul yang lebih kecil. Ini polimernya. Oke, ini ya sampai sini
polimernya untuk nilon 66. Oke. Sampai di sini insya Allah sudah paham membedakan polimerisasi adisi dan kondensasi. Ingat ya, adisi adalah pemutusan ikatan rangkap, kalau kondensasi dia menghasilkan molekul yang lebih kecil. Ada hasil sampingnya. Di sini H2O sebagai hasil samping dari persamaan reaksinya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Penggolongan polimer. Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi dua, polimer alam dan polimer sintetis. Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam, yang alami, yang bukan buatan. Kalau sintesis ini artinya dibuat, ya. Jadi tidak dapat langsung kita gunakan di alam. Kita lihat contoh-contohnya ya. Oke. Nah, di sini dia. Contoh-contoh polimer alam. Protein di makromolekul yang sebelumnya ya, protein, amilum, asam nukleat, karet alam, ini semuanya termasuk polimer alam ya. Protein tadi kita tahu di video sebelumnya kita sebutkan monomernya atau bagian terkecil dari protein itu adalah asam amino. Kita sudah sebutkan di video sebelumnya. Artinya apa? Monomer itu ya, monomernya asam amino. Jenis reaksi kondensasi. Contohnya ada di Wall, Sutra, dan lain-lain. Nah, ingat, untuk polimer alam, umumnya reaksi polimerisasinya secara kondensasi, kecuali karet alam. Karet alam itu dianya reaksinya adisi. Apa itu karet alam? Gunanya untuk apa karet alam? Karet alam gunanya untuk pembuatan yang sering kita temui sehari-hari adalah untuk pembuatan ban kendaraan. Oke? Untuk membuat roda kendaraan. Yang ini yang sintesis. Sintetis itu ada polyethylene, PVC. PVC itu pipa air ya, untuk pipa air. Ada polypropylen. Ini ada sumber dan penggunaannya. Dan teflon. Nah, ingat, umumnya polimer sintetis itu reaksi yang terjadi adalah reaksinya adisi. Oke. Jadi semua polimer alam reaksi polimerisasinya adalah kondensasi kecuali karet alam. Beda dengan polimer sintetis. Polimer sintetis itu semuanya reaksinya adalah reaksi adisi. Oke? Ini contoh-contohnya. Jangan lupa ya. Kita lanjutkan. Penggolongan polimer sekarang. Berdasarkan monomernya, polimer itu kita bagi dua. Copolimer dan homopolimer. Copolimer itu artinya apa? Monomernya tidak sejenis. Kalau homopolimer ini dia sejenis. Oke? Insya Allah kita paham ya. Copolimer sejenis. Oke, kalau homopolimer dia tidak sejenis. Homopolimer, nah ini. Seperti yang tadi ya, untuk pembuatan nilon 66 itu ada dua jenis monomernya. Kita lanjutin. Oke, penggolongan polimer berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya terhadap tahan panas. Ada polimer termoplastik, dan ada polimer termosetting. Kita lihat polimer yang melunak jika dipanaskan sehingga dapat dibentuk ulang. Contohnya polyethylene, PVC, dan polypropylen. Terdiri atas molekul rantai lurus dan bercabang. Kalau yang termosetting, polimer yang tidak melunak jika dipanaskan sehingga tidak dapat dibentuk ulang. Contohnya bakelit, bahan plastik untuk yang peralatan listrik. Contohnya apa itu? Stop kontak gitu ya. Kalau polyethylene itu contohnya botol-botol minuman gitu. Oke. Insya Allah bisa paham. Untuk penggolongan polimer kita bagi dua. Penggolongan polimer berdasarkan monomernya dan berdasarkan sifatnya terhadap tahan panasnya.
Sekarang kita bahas contohnya satu-satu. Karet alam. Karet alam adalah polimer dari isoprena. Isoprenanya ini berarti monomernya ya. Oke. Karet alam bersifat elastis, lunak, dan lengket dalam keadaan panas. Nah, ini dia gunanya. Sebut merek ya. Pembuatan karet alam menjadi ban itu kita sebut dengan vulkanisasi ya. Ini ditemukan pertama kali itu oleh PT Goodyear untuk membuat ban mobil ya. Mereka pakai untuk ban mobil. Gunanya apa itu vulkanisasi? Itu penambahan belerang di pembuatan karet alam. Jadi dianya lebih elastis dan bau karetnya juga tidak terlalu ya. Oke, lanjutkan karet sintetis. Nah, ini yang buatan polibutylena. Monomernya butadiena. Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh dari karet sintetis. Kalau yang dari alam adalah karet alam, monomernya isoprena. Ini untuk menambah wawasan kamu bagus banget ya. Kalau karet alam itu adalah karet yang memang ada di alam untuk ban mobil dan lain-lainnya. Nah, kalau yang umumnya yang sintetis itu biasanya digunakan yang untuk selang yang bahan karet yang tidak besar ya. Nah, lihatin lagi. Nah, ini SBR. Styrene Butadiene Rubber. Ini banyak juga digunakan untuk ban mobil. Jadi kamu lihat tuh, kalau kamu beli ban mobil, kamu coba lihat cek. Dianya diproduksi dari bahan apa? Umumnya ban motor ya ini, ban untuk kendaraan. Untuk motor ya, motor roda 2 itu umumnya itu pakai SBR. Oke? Nah, ini untuk kendaraan bermotor ya. Oke? Contohkan lagi, kita cari contoh yang lainnya, polietilen. Nah, ini SBR lagi yang masuk sini, maaf ya. Polietilen yang paling sederhana. Polipropilen lebih kuat daripada polietilen. Nah, ini yang merek-merek yang kalau kamu hilangin produk plastiknya, kamu hilangin, ibu kamu bisa perang Bratayuda. Nah, itu umumnya dibuat dari polipropilen. Gak usah sebut merek ya, kita belum dapat endorse dari mereka. Oke. Kita lanjutin. Nah, teflon. Semua insya Allah tahu ya, nggak yang girls, nggak yang boys, insya Allah tahu apa itu teflon. Jadi teflon itu sebenarnya nama polimernya ya. Nama dagang. Jadi secara tidak langsung kita ikut mempromosikannya. Tapi karena sekarang katanya teflon itu tidak baik digunakan dan bla bla bla, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Ini dianya teflon itu sebagai anti lengket, panci anti lengket. Oke, kita lanjutkan. Ini ada PVC. PVC untuk pembuatan pipa air, pelapis lantai, dan selang. Akrilat, nama lain dari asam 2-propenoa. Oke, untuk akrilat sering digunakan sebagai orlon. Plastik ya, masih plastik terbuat dari reaksi adhesi turunan akrilat. Sterilen, dia di alkohol dan di karboksilat, berarti dia mempunyai 2 gugus alkohol dan 2 gugus karboksilat. Ini contoh-contohnya ya. Ini yang sering kita juga temui yaitu nilon. Oke. Baklit. Baklit ini sering juga kita gunakan, dia termasuk yang thermosetting ya. Tapi dianya disebut getas ya. Jika dipanaskan pada suhu tinggi maka plastik ini akan terurai dan rusak. Tidak dapat dilelehkan dan dibentuk ulang. Ini dianya. Masalahnya di baklit ini seperti itu. Jadi dia tidak bisa di recycle. Jadi akan menyebabkan polusi sampah karena dia tidak bisa di recycle, tidak bisa didaur ulang. Untuk di penanganan limbah pabriknya, kita lihat limbah pabrik polimer ini rada-rada ya. Oke,
Proses daur ulang melalui tahap-tahap pengumpalan. Ini harus dilakukan, kalau tidak dia akan menjadi penyebab polusi, bisa sampah, bisa polusi udara dan baunya. Ini yang harus kita lakukan untuk menangani limbah pabrik polimer, ya. Oke. Oke.